Jadi ucapan ini menentukan, itu ya. Padahal ada niatan. Ya, makanya Rasulullah nama Allah saja, Bismillah. Makanya ahalla yuhillu itu artinya teriak. Jadi senjatanya ini, wallahi wallata wal uzza, Bismillah. Ya, maka disembelih, haram binatangnya. Kenapa? Ya, harus nama Allah saja. Ya, nama Bismillahirrahmanirrahim. Loh, padahal binatangnya statusnya halal, tapi prosesnya ini menentukan apa? Halal haram. Nah, jadi bukan tidak penting upacara itu, ya. Tapi kalau upacaranya saja harus benar, apalagi cara-cara di dalam mendatangkan, bagaimana sandang yang kita pakai, papan yang kita tempati, makanan yang kita konsumsi, itu ya, itu harus pakai cara Islam. Iya. Kalau sebetulnya upacaranya kan gampang itu ya. Loh, kenapa sih? Bukan menyebut Allah saja itu ya. Itu ya. Masya Allah. Padahal Allah itu tahu niatan-niatan batin kita. Kita hidup ini untuk siapa? Kalau Bismillah ya atas nama Allah, ya hukumnya Allah kan itu ya. Bukan upacaranya saja. Sekarang kan upacaranya. Tapi cara kehidupan, cara-cara Islam itu tidak dipakai di dalam kehidupan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Wa qad fassala, padahal Allah sudah menjelaskan, tafsil itu penjelasan, lakum bagimu ma harrama alaikum, apa yang sudah Allah tentukan status haram atas kamu. Innama harrama alaikumul maitatu, dalam surat Al-Baqarah kan ini ya. Wadam walahmul khinzir walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala atim fala itsma alai. Ya. Itu sudah kita bahas di dalam surat Al-Baqarah. Nah, coba kita lihat ya. Tentang haji dia. Ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famani turra ghaira baghi wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya tidak lain Allah haramkan bagi kamu bangkai darah, daging babi, ya, dan apapun yang digunakan sesaji, binatang sesajen untuk selain Allah. Famanitur, siapa yang terpaksa? Ya, terpaksa kondisional, tidak ada selain, ya, kecuali yang diharamkan tadi. Ya, famanitur ghaira baghin, tanpa niatan apa? Melanggar, memang kondisi. Wala adin, tidak melampaui batas, mumpung kondisi darurat. Tidak boleh, karena kondisi darurat ini lokal, dilokalisir bagi yang mengalami kondisi itu. Fala itsma alaihi, tidak ada dosa. Itu ya, artinya tidak ada dosa itu apa? Boleh dikonsumsi tapi statusnya haram. Kamu ini makan haram. Itu Allah menyebutkan semacam itu dalam surat Al-Baqarah. Hadirin rahimakumullah. Illa matturirtum ilaihi. Adapun yang didiamkan, manusia lebih tahu penelitian, mungkin pakar gizi, itu ya. Orang-orang yang meneliti, oh ini makanan ini berpengaruh kepada kesehatan manusia dalam jangka lama, terjadi pengendapan, umpamanya kotorannya gimana. Contohnya gini, makanan-makanan, ya, ada jenis binatang itu halal, tapi makanannya itu kotor, tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Ini bermasalah, kecuali dipelihara, dikasih konsumsi yang baik-baik sampai darahnya itu bersih, baru boleh dikonsumsi. Itu namanya asuru, binatang-binatang halal tapi konsumsinya kotor.
Itu penelitian siapa? Ya pakarnya. Itu ya. Nah, sehingga al haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Wa ma sakata anhu fa huwa afa anhu. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang didiamkan afa anhu. Kamu dikasih keleluasaan. Ya, sekarang sejenis binatang itu bersih tapi tidak thayyibat. Tidak thayyiban apa? Kalau kamu dikonsumsi bisa merusak organ tubuh dalam kita, tidak boleh. Kan ada yang halal tapi bisa merusak, tapi personal sifatnya. Kan ada ya. Saya ini punya alergi. Saat-saat tertentu saya tidak boleh mengkonsumsi makanan yang halal tapi berdampak tidak baik bagi organ tubuh saya. Tidak boleh itu. Sampai pada waktu-waktu yang memang kesehatannya boleh kembali. Itu ya. Sehingga jenis konsumsi makan, jenis bahan bangunan, jenis ya bahan pakaian ini juga harus memenuhi unsur kesehatan bagi fisik maupun kejiwaan seseorang. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, illa matturirtum ilaihi. Sehingga apa? Tidaklah Allah melarang kecuali bisa diteliti dampak-dampak negatif bagi yang menggunakan larangan tadi. Tidaklah Allah melarang kecuali diganti yang jauh lebih banyak. Itu ya. Kenapa ini manusia ini apa yang kita konsumsi itu bisa membentuk kejiwaan seseorang. Lu ada orang itu ya. Kalau kita umpamanya gini, ini sudah menjadi tren itu ya. Sekarang wisata kuliner kan ada itu ya. Ini sudah mulai orang makan itu bukan karena lapar, ya. Sudah gaya hidup. Itu ya. Ada jenis ya, satu rumah makan itu masya Allah kalau kita melihat saja tidak mau makan. Jadi bejananya itu spot itu ya, jadi kotor-kotor, mejanya itu didesain meja-meja tempat kotor. Loh, orang bisa menikmati semacam itu. Jadi sudah gaya hidup, itu sudah masalah-masalah penyimpangan kejiwaan. Makanya yang dilarang oleh Allah itu bukan sekedar kesehatan fisik yang terganggu, itu kesehatan kejiwaan seseorang. Lu ada orang itu gembel, itu gaya hidup gembel itu. Lu padahal perintahnya apa? Syukuri nikmat Allah. Kalau kamu berpakaian, pakaian yang layak. Kan ada ini ya. Lu ada orang itu kaya itu ya. Tapi gaya-gaya hipis, gaya-gaya gembel. Jadi ada orang pakai pakaian yang orang lain tidak pakai bahan itu, apa itu? Kempiang itu. Tutup botol barang ini ditipiskan pakai, dan itu gaya hidup. Jadi manusia itu punya penyimpangan, tidak saja perilaku seks, juga gaya-gaya makannya. Jadi itu masalah kejiwaan. Makanya nanti akan kita ketemu ini. Wa inna, dan sesungguhnya katsiron, kebanyakan orang layudzilluna, benar-benar ya, menyesatkan orang lain bi ahwaihim hawa, zamannya ahwa, apa itu? Selera keinginan. Jadi kalau selera keinginan itu dituruti dan diperturutkan, setan nimbrung. Nah, perilaku seks hari ini kan gitu. Kenapa? Menolak pernikahan secara syariat Islam. Sehingga apa? Seneng laki sama laki, perempuan sama, ada transseksual itu ya, sampai dengan binatang. Itu ya. Jadi hal-hal yang naluria ini jangan diperturutkan. Naluria makan, naluria senang lawan jenis, naluria bersandang, naluria berpapan. Itu kalau dituruti tanpa syariat, ini jadi penyimpangan sisi-sisi kejiwaan orang. Itu ya. Bikin rumah seperti gua, pakaiannya seperti zaman batu. Itu dinikmati kayak semacam itu. Itu ya. Loh, binatang tidak semacam itu kan. Binatang itu tidak bisa dirubah. Tapi manusia itu bisa berubah karakter-karakter kebinatangan dalam mengkonsumsi, berpapan, bersandangnya bisa semacam itu. Ini loh manusia. Naluria tabiat ini tidak bisa dihilangkan, tapi dirawat, diarahkan sehingga sehat. Polanya, pola makannya sehat, pola bersandangnya sehat, pola berpapannya sehat. Loh, sekarang masya Allah gayanya luar biasa. Pesta pernikahan di laut. Jadi ada pesta pernikahan, mempelainya itu renang di laut, dan itu menjadi tren kehidupan. Masya Allah. Manusia itu semacam itu. Nah, kalau dituruti nafsu-nafsu semacam ini,
itu akan merusak nilai-nilai bobot kejiwaan orang. Nah, makanya nanti disebutkan ini ya. Jadi kalau boleh tidak boleh termasuk dalam hal mengkonsumsi naluria makan, naluria bersandang, naluria berpapan, naluria ya memenuhi hajat-hajat kebutuhan apa yang sifatnya psikis, itu ya. Bi ahwahihim bi ahwa, dengan selera-selera keinginan bi ghairi ilmin, otomatis tanpa ilmu. Orang itu kalau hukumnya suka tidak suka itu tanpa ilmu. Kenapa? Yang terpenting terpenuhi keinginannya. Padahal tidak ada kepuasan, itu tidak ada. Kepuasan itu di mana? Ketika naluria makan, naluria bersandang, naluria berpapan, naluria senang lawan jenis diarahkan lewat syariat Islam. Di sana ketenangan. Itu ya. Jadi orang itu nanti disetir oleh pola makan, pola bersandang, pola macam-macam. Sehingga apa? Orang akan dikuasai nalurianya oleh setan itu tadi. Itu ya, setan. Itu makanya disebut kesetanan. Ada orang kesetanan itu. Masya Allah. Sampai supaya nyeleneh itu ya. Ditato seluruh tubuhnya, organ-organnya ditato. Masa untuk mencari kepuasan, tidak puas, sampai merusak tubuhnya. Dalam rangka apa? Penampilannya harus beda dengan yang lain. Itu dampak apa? Dampak meninggalkan syariat Islam. Lu ada orang menikmati itu kekejian dinikmati. Jadi membunuh dimutilasi. Kalau tidak puas. Jadi hubungan dengan istrinya ditampari dulu itu. Sekmaniak itu. Baru dikumpuli. Masya Allah kok ada macam-macam itu ya. Inilah bahayanya manusia tidak memakai syariat Islam dalam memenuhi hajat kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Otomatis kalau selera yang tidak pakai ilmu. Padahal ilmu yang paling ilmu itu pemberitahuan dari yang maha tahu. Siapa itu? Allah yang melarang. Itu ya, Allah yang merintah, itu ilmu. Inna sesungguhnya Rabbaka penciptamu Muhammad Rasulku, sesungguhnya pemilikmu, sesungguhnya pengaturmu Muhammad, dia itu a'lamu, jauh lebih tahu. Jadi yang melarang itu yang lebih tahu mana kebutuhan manusia yang menenangkan, mana kebutuhan manusia yang meresahkan. Ya, maka dilarang itu memenuhi hajat tidak saja fisik namun psikis. Yang diperintah itu dalam rangka memenuhi hajat fisik maupun psikis. Nah, manusia kadang-kadang berbicaranya masalah boleh tidak boleh, tapi dampak-dampak psikis itu tidak pernah dikaji. Itu ya. Dia pengaturmu, ya, jauh lebih tahu bil mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas apa? Dari kapasitas-kapasitas kemanusiaannya. Kalau tidak mengikuti syariat Islam, timbul jiwa-jiwa kebinatangannya, baik binatang buas maupun binatang ternak. Makanya disebut mungkar. Mungkar itu sesuatu yang diingkari. Itu naluria tabiat binatang buas. Manusia itu bisa memangsa orang dekatnya. Anda percaya itu ya? Dalam arti memangsa yang paling ekstrim dimangsa ya ada ya. Tapi memangsa kehormatannya ada kok. Istrinya disuruh melacur, diantar oleh suaminya. Anaknya diantar. Lu padahal jago. Ayam jantan itu tarung. Kalau betinanya direbut tarung dia. Lah menungso kok malah bisa berbagi? Karena menghasilkan. Ada kucing ya. Di rumah tangga kucing. Malam-malam betinanya 1, pejantannya 4. Tarung dulu. Baru yang menang dia yang Lo menungso ndak bisa berbagi. Itu loh. Mana yang paling sadis, manusia apa binatang? Ya, sekejam-kejam binatang itu masih bisa dikerangkeng oleh manusia. Tapi kalau manusia semacam itu ndak bisa dikerangkeng oleh hukum, ndak bisa bikin hukum itu. Bikin hukum malahan. Kembali kepada ini. Jadi Allah yang menurunkan aturan. Allah yang menurunkan standar, pilih mana yang boleh, mana yang tidak. A'lamu, itu jauh lebih tahu, maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Ya, dilarang, Allah melarang, bikin larangan sendiri.
Diperintah Allah, tidak mau bikin perintah sendiri. Jadi karena manusia itu punya kreativitas akal, berpikir untuk membuat standar pilihan larangan maupun pilihan perintah. Wadharu, ini ya, dan tinggalkan zohirul ismi, dosa-dosa yang terlihat. Saat Allah melarang, itu ya, mana dosanya? Kita jalani larangannya. Itu ada dampak psikis, kejiwaannya. Itu nanti kamu dikuasai kalau tidak melaksanakan larangan Allah, kamu seperti orang gila. Itu manusia. Orang yang memakan riba, kalau tidak riba tidak bisa menenangkan. Padahal ketenangannya semu. Ono ayatnya ya. Innal ladzina ya'kuluna riba. Ini baru memakan. Itu ya, makan riba itu makanannya materinya yang haram apa caranya? Loh, cara itu. Binatang tidak pakai cara, yang penting lapar teratasi makan itu saja. Tapi manusia ada hukumnya. Orang-orang yang mengkonsumsi riba, padahal yang dikonsumsi jadi air, jadi nasi, itu yang dikonsumsi. Sekarang riba dipakai gini gimana? Sandang, masa makan saja? Ya, la yakumuna, dia tidak bisa beraktivitas, berdiri kan beraktivitas dengan hasil-hasil riba tadi. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi, kecuali seperti orang-orang yang kesadarannya ini dirampas setan. Berarti apa? Seperti orang gila. Tega betul orang-orang semacam itu. Ya, dan dia menikmati ketika manusia terpuruk dengan apa? Dikasih hutang riba itu, baru nikmat itu. Padahal tidak bisa puas lewat itu. Manusia itu tenang ketika tidak melewati cara-cara yang dilarang oleh Allah, itu ketenangan. Itu ya. Coba masalah nikah itu ya. Nikah itu kan kebutuhan biologis, hubungan kelamin itu ya. Apa bedanya secara material ya, senang podo senang tanpa diikat pertanggungjawaban menyelamatkan keluarga dari api neraka, ya. Nikah dengan zina, loh hubungannya kan sama, kelamin itu. Tapi Allah menjamin, itu ya. Bagaimana jaminan Allah? Bahwa di dalam nikah ini litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang kepada pasangan hidupmu. Jadi ketenangan itu diciptakan pada hubungan kelamin yang diikat dengan ikatan Islam. Berarti nanti tenang, karena itu muncul lagi tenang. Coba lewat zina tidak akan tenang. Dan itu penyakit. Nah, makanya orang yang sering berzina itu sulit lepas dari itu. Kenapa? Itu sudah larut. Dia tidak bisa menguasai naluria kebutuhan biologis senang lawan jenisnya. Jadi orang makan riba, padahal yang dimakan itu halal, bendanya halal, tapi prosesnya salah. Binatang kan tidak pakai itu ya, tidak pakai. Nah, sehingga apa? Wadharu, tinggalkan. Berarti apa? Waktu itu sudah berlangsung wajar. Zohirul ismi, zohir yang lahir al ismi, dosa wabatinahu, dan dampak-dampak yang batin. Itu manusia. Kalau kau salurkan hajat-hajat kebutuhan biologis tanpa syariat Islam, nanti kamu akan dikuasai naluria binatang buas maupun naluria binatang ternak. Itu ya. Itu kalau tidak memangsa tidak puas. Orang mengatakan mania, itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Islam itu mengajarkan bagaimana manusia itu hidup dengan cara yang terbersih. Tidak ada cara yang bersih kecuali dari yang maha bersih. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaksibuna, kasab itu upaya sengaja untuk mendapatkan kenikmatan. Itu kasab. Masa mereka tidak berpikir bikin sistem kok. Itu ya. Jadi kalau orang menolak cara Islam, bukan dia tidak punya cara. Ya, cara itu difikirkan oleh manusia, punya kreativitas akal untuk membuat cara tandingan, cara yang Allah turunkan. Ada sistem itu ya. Bagaimana dirancang itu ya, ada sistemnya diberlakukan. Itu namanya kasab.
laha ma kasabat wa alayya mak tasabat. Baginya negatif maupun positif yang diupayakan tadi, tergantung mana cara siapa yang kau berlakukan. Itu ya. Sesungguhnya orang-orang yaksibuna yang sengaja mengerjakan berupaya al-isma, perbuatan dosa, sayujzauna, maka akan diberikan balasan bima kanu yaqtarifun, apa yang mereka kerjakan. Jadi pekerjaan itu ada standar hukum, ya, ada motivator, motivasi yang mendorong, jangan terdorong yang penting seneng, tapi tidak pakai cara Islam. Nanti saya disenep itu ya, karena dikuasai naluria yang liar itu tadi. Pertanyaannya gini, apakah tidak ilmiah ajaran Islam ini? Itu kalau diteliti pakar tentang kejiwaan, ketemu ternyata yang dilarang Allah itu dampaknya bukan sekedar fisik, psikisnya juga ada. Seperti halnya ketika manusia taat kepada standar Islam, bukan saja dampak fisik, tapi psikisnya sehat. Itu ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini perlindungan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wala ta'kulu, ya, janganlah kamu memakan mimma, ya, jenis apapun lam yudkarismullahu alaihi, yang disebut, yang tidak disebut nama Allah atas yang kamu konsumsi tadi. Berarti apa? Ini konteksnya penyembelihan. Itu ya. Apa yang membedakan? Makan binatangnya ya halal, tapi prosesnya itu haram. Maka yang halal jadi haram. Tapi kan tidak bisa babi pakai bismillah, bismillah apa jadi haram? Halal? Enggak. Ini yang halal saja, prosesnya tidak pakai bismillah itu jadi haram. Itu artinya apa? Yang sudah nyata-nyata secara zat haram tidak bisa dengan bismillah. Nah, kemudian dampak psikis gimana? Ketika saya itu ya menyembelih tanpa bismillah, kejiwaannya pasti ada. Kejiwaannya pasti ada. Oh, ini yang perlu ditekankan bahwa dampak-dampak psikis bagi orang-orang yang mengkonsumsi, ya, binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah padahal binatang itu halal, dari sisi psikis ini bahaya sekali. Ya. Hadirin rahimakumullah, maka wala ta'kulu, janganlah kamu mengkonsumsi mimma, jenis apa-apa lam yudkarismullah alaihi, yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu, karena sesungguhnya itu la fiskun, benar-benar fasik. Fasik. Makanya orang mukmin itu selektif sekali. Ya, ini tidak tahu kan beredar di umum ya. Ayam panggang tidak tahu yang nyembelih bismillahirrahmanirrahim tanpa penelitian. Jangan tanya-tanya, itu fikihnya gitu. Oh, ini yang punya restoran ini ya muslim kok. Itu ya. Ini yang punya restoran tidak muslim. Ragu saya ini. Kenapa? Loh, itu kan disembelih ada bekas, tapi yang nyembelih siapa? Harus memenuhi syarat unsur fikih bahwa yang menjual itu muslim. Itu ya. Beda kalau umpamanya beli di umum ya, beli kita masak, enggak tahu ini proses penyembelihannya gimana, bismillahirrahmanirrahim, itu saja. Tapi kita berupaya selektif di dalam memilih tempat maupun orang yang menjual binatang-binatang ya sembelihan. Kalau ndak itu ya bismillahirrahmanirrahim, karena memenuhi syarat ini tadi. Jadi fiskun itu fasik, mana fasik itu keluar dari standar hukum. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan-setan, syaiton, syayatin, layuhuna, benar-benar membisikkan. Wahyun itu bisikan lembut, terinspirasi, tergerak batinnya untuk melakukan atau tidak melakukan. Itu ada unsur setan. Makanya korin kita ini juga berperang di dalam menyesatkan manusia. Setan itu bisa bermakna setan korin ya bisa.
Makanya penyimpangan dalam bentuk perilaku bersandang, berpangan, berpapan, itu ya. Makan itu punya perilaku. Itu kalau dituruti, korinya ikut. Sampai di dalam rumah saja makanan-makanan kita ini harus tertutup. Ya, minimal ditutup. Kenapa? Setan-setan itu nimbrung. Jadi kalau ada makanan-makanan di rumah kita itu tidak tertutup, setan merah ini kita punya konsumsi gratis. Itu ada hadisnya semacam itu. Siapa yang memberitahu semuanya? Yaitu Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya makanya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ada hadis mengatakan meskipun tidak ada tutup dikasih tongkat ini kecil, mau selilit ya. Nyut selilit ya, tarik gini. Ini tanda sudah ditutup. Itu ya. Kenapa? Setan itu keliling. Oh, kali ini ada makanan gratis. Itu ya. Oh, tidak ditutup barangnya. Mau tidur barang itu nimbrung. Ada kumpul suami istri nimbrung ya. Itu ya. Karena mereka dapat dari kesempatan-kesempatan. Maka dibersihkan pakai menebah itu ya. Bersihkan dulu. Mau tidur. Itu informasi dari mana? Dari Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW. Wa inna syayatin, dan sesungguhnya setan-setan itu layuhuna, membisikkan, menginspirasi, menimbulkan gerak batin ila auliyaihim, kepada apa? Aulia, penolong-penolong kawan-kawannya. Liyujadilukum, untuk apa? Membantah kamu, mujadalah, mendebat. Itu ya. Adalah masalah ini kita sami'na wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim, yang jenis makanannya halal. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh ragu. Nah, maka bismillah itu sudah menghilangkan keraguan. Sehingga dalam kaidah usul dikatakan apa? Ya. Innamal a'malu binniyat, itu maknanya masalah gerak. Ya, asyakku, ya, al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Yang penting binatangnya ini ya. Penjualnya muslim, ya. Kalau masih ragu, tidak boleh ragu. Ini jenisnya halal gitu aja. Ini yang penting apa? Ayam namanya, kan bukan tikus, kan bukan babi. Maka yakinnya ini ayam. Ya, bismillahirrahmanirrahim saat mengkonsumsi sudah. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang penting ini saya milih, itu ya. Ini jenis ayam, jenis bebek macam-macam. Yang boleh jenis-jenis unggas yang boleh, itu ya. Dan secara fisik kita tidak bermasalah ketika mengkonsumsi jenis-jenis itu. Itu thayyibatnya terpenuhi. Bismillah. Itu ya. Al-masyaqqata jlibu taysir. Kalau kondisi darurat, ya, maka dengan kondisi darurat jadi mudah. Kita masuk daerah-daerah umumnya ya, yang muslimnya minoritas, sulit. Oh, jangan sulit-sulit. Ya. Yang penting apa? Kita berupaya sekuat upaya kita mencari tempat-tempat yang memang itu halal. Gitu ya. Kita kembali kepada ini. Wa in ata'tumuhum, dan jika kamu manusia ya, ata'tumuhum, mentaati mereka, dari kata ata'a yuti'u. Jika kamu mentaati mereka, mentaati apa? Hukumnya tadi. Ya, innakum, sesungguhnya kamu la musyrikun, benar-benar orang-orang yang menyertakan hukum Allah dengan hukum manusia. Mana yang disertakan? Ketentuan hukumnya tadi. Allah sudah punya larangan, pakai larangan sebagai standar untuk tidak. Jangan bikin-bikin larangan sendiri. Allah punya hukum perintah, pakai hukum perintah untuk apa? Dilakukan. Jangan bikin perintah sendiri. Jadi asroka yusriku ini orang yang menyertakan status hukumnya. Kalau dalam makanan saja gitu ya. Kenapa? Makanan ini bersinggungan langsung dengan energi yang akan kita pakai ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka perintah kepada nabi-nabi itu perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada nabi-nabi itu apa?
mengkonsumsi makanan yang halal. Ya ayyuhan nabiyyu, para nabi, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, konsumsilah yang baik-baik yang Allah berikan rezeki untuk kamu. Kenapa? Akan berpengaruh pemanfaatan tenaga energi dari konsumsi yang halal tadi. Jadi perintah kepada nabi-nabi itu halalan thayyiban, itu ya. Awamangka namayitan, ya. Adakah orang-orang yang mati? Ini kan konsumsi haram itu bisa mematikan jiwa. Makanya kita teliti ya. Maksiat tidak menimbulkan susah, ketaatan tidak menimbulkan kebahagiaan. Berarti apa? Sensor hatinya mati. Diteliti, iya. Sandang yang saya pakai, papan yang kita diami, makanan yang kita konsumsi, itu pakai cara Islam apa enggak ya? Ini disebut apakah orang-orang yang mati fa ahyainahu, maka kami hidupkan dia dengan apa? Mengajari status hukum mana yang boleh. Itu berdampak kepada kehidupan jiwa, kesehatan jiwa, kematian jiwa. Itu ya. Jadi kejiwaan itu bisa mati. Tandanya apa? Ketika taat tidak menimbulkan kebahagiaan, ya, ketika maksiat tidak menimbulkan rasa susah, itu berarti apa? Tanda kematian hati seseorang. Naudzubillah min dzalik. Ini dicantumkan dalam Al-Qur'an. Waja'alna, dan kami jadikan lahu baginya orang tersebut nuron, cahaya. Berarti apa? Larangan yang kita jalani itu memadamkan cahaya iman. Perintah yang kita jalani itu menghidupkan cahaya iman. Yamsi bihi, yang dia berjalan, artinya beraktivitas hidup ini dengan cahaya tadi. Finnas, di tengah-tengah orang. Kama mathalahu, kama seperti halnya orang-orang mathaluhu, yang perbandingannya, perumpamaannya fidzulumat, di dalam berbagai macam bentuk kegelapan hidup. Jadi itu metengno jiwa. Jadi jiwanya itu bisa nurnya padam. Orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan haram, orang-orang yang tidak melewati syariat Islam, itu batinnya kelam. Itu ya. Apakah bukan sebuah kegelapan itu? Orang hidup harus membunuh yang lainnya. Sekarang yang perang itu. Apa orang-orang yang memakai syariat Islam itu? Benda. Jadi kematian manusia itu dinikmati oleh mereka. Masya Allah. Itu sudah binatang, lebih dari binatang. Binatang buas sih. Itu ya. Laisa bi khariji minha, sedangkan kondisinya tidak bisa keluar daripada kegelapan tadi. Itu kalau sudah dituruti naluria, mengkonsumsi, bersandang, berpangan, berpapan lewat cara yang bukan Islam, itu tambah terpendam di dalam apa? Kubangan yang begitu mendasar sekali di perut bumi ini. Itu ya. Kadzalika zuyyina lil kafirin, demikianlah dijadikan indah lil kafirin bagi pelaku kafir itu, maka nu ya'malun, kegiatan yang mereka jalani. Jadi aktivitas itu menentukan bahagia atau sengsara, standar siapa yang kita pakai di dalam kehidupan. Ini kesadaran hukum menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Saya pikir itu sudah isa ya. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.